Umat Tuhan yang terkasih, selamat malam. Tidak berkesudahan kasih karunia Allah atas kita. Kematian, kebangkitan, dan kenaikannya ke sorga telah mengalahkan seteru, memulihkan kita dari dosa dan maut. Mari kita isi penantian kita akan turunnya Roh Kudus dengan bersekutu bersama di hari pertama seri doa Prapentakosta 2021 dalam tema Telinga Mendengarkan Firman Tuhan. Secara spesifik, kita akan menikmati berkat firman Tuhan di seri doa Prapentakosta ini melalui kelima panca indera kita. Di hari pertama ini, kita akan membahas indera pendengaran atau telinga. Mari, berikan perhatian yang utuh kepada Tuhan. Dengarkan kehendaknya dan serahkan hidup kita untuk mau dikuduskan serta dipakai untuk kemuliaan namanya. Saudara-saudara, mari kita berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Bapa di sorga, kami datang kepadamu Tuhan, mengucap syukur karena kami boleh Tuhan kumpulkan walaupun secara virtual untuk memasuki seri doa Prapentakosta tahun 2021. Kami akan membaca firman Tuhan, bantulah kami untuk menaruh perhatian penuh kepada firman-Mu sehingga kami dapat mengerti firman Tuhan, juga atas pertolongan Roh-Mu yang kudus. Bantulah hamba-Mu dalam segala keterbatasannya, untuk ia boleh menyampaikan apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami semua. Tuhan, bersabdalah, sapalah kami satu persatu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita membuka surat Roma pasal yang ke-10. Roma 10 ayat yang ke-17, saya membacakannya buat kita semua. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Demikian firman Tuhan, berbahagia setiap kita yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya dalam hidup sehari-hari. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya percaya kita semua berada di dalam perlindungan Tuhan. Saudara, seri doa Prapentakosta tahun ini mengambil tema penuh perhatian. Ini salah satu karakter kawan sekerja Allah sesuai dengan kurikulum GKI Nurdin bulan April sampai Juni 2021. Melalui tema ini, saudara-saudara, kita akan belajar tentang karakter penuh perhatian dengan mengerahkan seluruh panca indera kita untuk memberi perhatian yang penuh kepada hal-hal yang harus menjadi perhatian buat kita semua. Saudara, di hari pertama seri doa Prapentakosta ini,
kita akan memperhatikan indera telinga, mendengarkan. Di bawah tema mendengarkan firman Tuhan. Telinga kita adalah salah satu anugerah Tuhan yang luar biasa. Telinga kita memiliki sekitar 20.000 rambut halus yang tanpanya kita tidak dapat mendengar. Telinga bagian luar kita tidak pernah berhenti bertumbuh di sepanjang kehidupan kita. Telinga kita juga memiliki kemampuan menangkap gelombang suara yang paling rendah 20 Hz dan paling tinggi 20.000 Hz. Jadi sangat luas rentan kemampuan telinga kita mendengar suara. Maka tidak heran jika kemampuan mendengar memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas hidup seseorang. Dari artikel yang saya baca, saudara-saudara, banyak suara yang masuk di dalam telinga kita. Dan itu akan diteruskan kepada otak kita, lalu otak kita memilih mau mendengarkan suara yang mana. Lalu otak bekerja memberi respon terhadap setiap suara yang masuk dalam telinga kita. Jadi saudara, kita perlu menyadari bahwa Tuhan luar biasa memberi kemampuan kepada kita untuk bisa memilih suara yang masuk ke telinga kita. Hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk mendengar Tuhan, mendengarkan Tuhan dan firman Tuhan. Saudara, kita mendengarkan Tuhan lewat apapun yang kita dengar dari alam semesta ini. Misalnya, kita mendengar gemericik suara hujan. Kita mendengar desir gelombang di pantai. Kita mendengar percik air yang mengalir. Kicau burung yang menghiasi pagi hari yang indah. Gemuruh suara air terjun. Suara daun bergesek karena tertiup oleh angin. Aum, singa, ringkik kuda, dan suara-suara lain yang bisa kita dengar dari alam ini. Dan menurut Mazmur 19, apa yang Tuhan ciptakan menceritakan kemuliaan dan kebesaran Tuhan. Jadi dengan mendengarkan segala suara dari alam semesta ini, kita mendengarkan Tuhan, mendengarkan kemuliaan dan kebesaran Tuhan. Bagi saudara-saudara yang mempunyai masalah di dalam pendengaran, saudara, Tuhan kita mempunyai cara untuk saudara-saudara sehingga saudara tetap bisa mendengar Tuhan, mendengarkan Tuhan dan mendengar suara Tuhan lewat firman-Nya. Secara khusus saudara, hari ini surat Roma pasal yang ke-10 ayat 17 yang kita baca tadi mengajak kita lebih spesifik mendengarkan firman Tuhan. Di sana dikatakan saudara-saudara, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Dari ayat yang singkat ini kita mengetahui bahwa pertumbuhan iman kita bergantung pada seberapa banyak kita mendengarkan dan seberapa sungguh kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mendengar berbeda sekali dengan mendengarkan. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, mendengarkan berarti mendengar dengan sungguh-sungguh. Mendengar dengan memasang telinga baik-baik. Memperhatikan lalu mentaati. Saudara, selain kemampuan mendengar, kemauan mendengarkan juga memegang peran yang tidak kalah pentingnya. Lukas 10 ayat 39b memberi kesaksian tentang Maria. Di sana ditulis, Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Saudara, Maria memilih mendengarkan Yesus ketimbang melakukan hal yang lain. Dia mau mendengarkan Yesus. Kesempatan mendengarkan Yesus menjadi prioritas utama bagi Maria. Dan Yesus membenarkan dan memuji sikap Maria itu. Mari saudara kita menilik
diri kita masing-masing. Apakah kita sudah menggunakan telinga kita secara sungguh-sungguh untuk mendengarkan Tuhan dan firman-Nya? Maukah kita meneladani Maria yang duduk di bawah kaki Tuhan Yesus dan memperhatikan apa yang dikatakannya? Jika kita mau melakukan seperti yang Maria lakukan, maka Tuhan akan memberikan kepada kita pertumbuhan iman kita. Kehidupan kerohanian kita terus bertumbuh. Saudaraku, tidak ada jalan pintas untuk bertumbuh secara rohani. Bertambah tua itu pasti, namun rohani kita tidak akan bertambah kecuali kalau kita mau berkomitmen mendengarkan firman Tuhan dengan setia. Ingat, otak kita punya kemampuan untuk memilih suara mana yang mau kita dengar. Mari kita bertumbuh secara rohani dengan menggunakan telinga kita untuk mendengarkan firman-Nya setiap hari. Mari kita mengambil komitmen sekarang ini dan menyampaikannya kepada Tuhan melalui doa pribadi kita masing-masing, agar telinga kita mau mendengar firman Tuhan. Amin. Saudara-saudara, kita akan memasuki doa syafaat. Saya akan membacakan pokok doa syafaat. Yang pertama, saudara-saudara, kesediaan umat untuk mendengarkan firman Tuhan dan menolak mendengarkan yang bukan firman Tuhan. Yang kedua, berdoa untuk mereka yang mempunyai masalah dengan pendengaran atau telinganya, agar mendapatkan solusi yang tepat dan tetap percaya diri. Pokok doa ini akan dipimpin oleh perwakilan dari Rayon Nuruwe. Pokok doa yang ketiga, orang tua yang anaknya mengalami masalah pendengaran dapat menerima, mendampingi, dan mencari upaya untuk mendapatkan solusi bagi anaknya. Yang keempat, para tenaga kesehatan, misalnya dokter ahli telinga, terapis, teknisi teknologi alat-alat pendengaran. Pokok doa ini akan dipimpin oleh perwakilan dari Rayon Rasumur. Pokok doa yang kelima dan keenam yaitu untuk masyarakat agar tetap disiplin melakukan 5M, mentaati larangan mudik. Yang keenam, biaya pengobatan yang dibutuhkan dapat terpenuhi oleh pertolongan Tuhan. Pokok doa ini akan dipimpin oleh perwakilan dari wilayah Tanjung Duren. Yang ketujuh, seri doa Prapentakostal sampai dengan tanggal 22 Mei 2021 dapat berjalan lancar. Umat bisa bertekun berdoa dan mendengarkan firman Tuhan. Yang kedelapan, umat dapat mempersiapkan persembahan syukur tahunan dengan baik dan akan dipersembahkan tanggal 23 Mei 2021. Pokok doa ini akan dipimpin oleh perwakilan dari wilayah Jelambar. Mari kita berdoa. Bapa, sungguh kami bersyukur untuk telinga yang Kau ciptakan untuk kami. Buatlah kami selalu rindu mendengar suara-Mu, peka terhadap panggilan-Mu, mengerti, memahami suara Tuhan, sehingga kami hidup terarah sesuai dengan tujuan yang Engkau inginkan. Mampukan kami membedakan suara-Mu dan suara yang bukan dari-Mu, sehingga hidup kami tidak kacau dan tidak terarah. Beri kami kebijaksanaan dan hikmat untuk menolak suara-suara yang tidak perlu kami dengar. Mampukan kami hanya mendengar firman Tuhan, firman yang adalah sumber kekuatan dan kehidupan kami, firman yang adalah pelita bagi jalan kami. Kami juga mengingat kepada saudara-saudara kami yang mempunyai masalah dengan pendengaran. Engkau Allah yang Maha Kuasa, Engkau dengan cara-Mu mampu memberikan pendengaran kepada saudara-saudara kami ini. Melalui bahasa isyarat tangan,
ataupun dengan melihat pergerakan bibir. Itulah cara Tuhan yang kami paham, dan itulah cara yang mereka dapat lakukan untuk mendengar firman-Mu. Dengan keterbatasan kami dalam memahami karya-Mu Bapa, kami yakin banyak cara yang Engkau pakai agar mereka yang bermasalah dengan telinganya juga bisa mendengar suara-Mu. Inilah doa kami, kiranya Engkau berkenan mendengarnya dan mengabulkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami juga mau mendoakan untuk para orang tua yang anaknya mengalami masalah pendengaran, agar mereka dapat menerima kekurangan yang terjadi pada anaknya, sehingga mereka dapat mendampingi anaknya dengan memberikan support dan dukungan pada anaknya, dan mencari solusi yang terbaik untuk mengatasi masalah ini. Untuk anaknya, agar dapat menerima kekurangan ini dan tetap semangat dalam mencari cara untuk mengatasi masalah pendengaran yang dihadapinya. Kami juga berdoa bagi tenaga kesehatan, khususnya dokter ahli telinga, agar mereka selalu diberi hikmat, akal budi, dan keterampilan dalam menangani pasien-pasien yang mengalami kekurangan pada telinganya, sehingga pengobatan yang dilakukan oleh dokter telinga dapat tepat sasaran. Juga untuk para terapis yang membantu anak-anak yang mengalami masalah pendengaran, agar mereka pun diberi kesabaran dalam melatih anak-anak ini, sehingga anak-anak ini dapat mengatasi sedikit demi sedikit kesulitan mereka. Dan untuk teknisi teknologi alat-alat pendengaran, agar mereka dengan kemajuan dari teknologi yang terus berkembang dapat menciptakan alat-alat yang tepat guna bagi anak-anak yang membutuhkan alat bantu untuk pendengarannya. Kiranya para orang tua dan anaknya tetap menaruh pengharapan hanya pada Tuhan Yesus saja, dan yakin Tuhan akan memberikan kesembuhan dan jalan yang terbaik untuk mereka. Tuhan, kami mau sungguh-sungguh menyerahkan masyarakat kami di tengah situasi pandemi yang belum mereda. Ada keinginan sebagian masyarakat kami untuk mengunjungi keluarga, orang tua, sanak famili di kampung halaman karena berbarengan dengan hari raya Lebaran yang mereka rayakan. Tuhan, kami tahu pemerintah mengeluarkan himbauan larangan mudik, tujuannya baik. Tapi kami juga sadar masyarakat Indonesia banyak sekali yang abai. Banyak sekali masyarakat Indonesia yang tidak peduli dengan larangan ini. Mereka tetap pulang kampung, mereka tetap menjalankan kegiatan mudik, mengabaikan larangan-larangan yang sudah dikeluarkan pemerintah. Tuhan tolong ya Bapak, kiranya murka Tuhan jauh dari bangsa kami. Kiranya amarah Tuhan jauh dari masyarakat Indonesia. Biarlah masyarakat Indonesia tetap dipelihara, masyarakat Indonesia tetap dipimpin dan ditolong oleh Tuhan untuk bisa lewat dari pandemi ini ya Bapak. Walaupun banyak sekali orang yang mudik, kami mau berdoa supaya mereka tetap menjalani protokol kesehatan yang ketat. Mereka betul-betul menghindari kerumunan, mereka betul-betul menjaga jarak, mereka betul-betul menggunakan masker, mencuci tangan. Walaupun di tengah kondisi Lebaran seperti saat ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan menolong bangsa kami supaya setelah Lebaran tidak terjadi ledakan kasus-kasus yang baru ya Tuhan. Tolong kami ya Bapak. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk biaya pengobatan yang diperlukan untuk orang-orang yang sedang sakit. Untuk orang-orang yang sakitnya menahun, orang-orang yang sedang diopnam di rumah sakit, yang membutuhkan biaya pengobatan yang begitu besar. Tuhan tolong ya Bapak. Kami mau berdoa untuk mereka yang sedang bergumul dengan
bukan hanya dengan sakitnya saja ya Tuhan, tapi juga kondisi perekonomian yang sedang begitu sulit. Mereka juga masih harus diperhadapkan dengan biaya-biaya rumah sakit, biaya pengobatan yang begitu besar dan begitu banyak. Tuhan, kiranya belas kasihan Tuhan boleh menolong orang-orang yang sedang susah, yang sedang menghadapi situasi yang sangat tidak mengenakan ini ya Tuhan. Biarlah mereka juga boleh berdamai dengan situasi yang mereka hadapi. Mereka juga boleh belajar mengerti apa yang Tuhan kehendaki atas hidup mereka. Walaupun di tengah kondisi yang sakit, walaupun di tengah kondisi yang menderita, biarlah mereka boleh tetap berpegang teguh pada iman percaya mereka kepada Tuhan. Mereka tidak meninggalkan Tuhan, tapi mereka terus bergumul bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami sungguh-sungguh mempercayakan semua apa yang kami doakan ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa juga memohon. Tuhan, saat ini kami mau berdoa untuk kegiatan doa Pra-Pentakosta yang sudah dimulai hari ini hingga nanti pada tanggal 22 Mei. Tuhan tolong agar rangkaian kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya halangan apapun. Dan seluruh umat dapat mengikuti rangkaian doa ini dengan baik dan menjadi tekun untuk berdoa dan mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Sekarang saya memberi kesempatan pada saudara-saudara untuk menaikkan doa pribadi masing-masing di dalam doa hening pribadi masing-masing. Tuhan, kami percaya Engkau telah mendengarkan seru sembahyang kami, termasuk doa-doa pribadi yang disampaikan oleh anak-anak-Mu, dan juga doa-doa yang tidak dapat kami ucapkan dengan kata-kata. Kami percaya Engkau pasti memberikan apa yang terbaik yang kami perlukan tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu menjadi Allah yang mau mendengarkan kami. Kami ingin berdoa seperti doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat Tuhan, ungkapan Tuhan ambil hidupku adalah pernyataan kesungguhan hati kita pada keinginan untuk menyerahkan diri seutuhnya kepada Tuhan. Jadi marilah memberikan lebih banyak perhatian pada firman Tuhan lewat pendengaran kita. Dengar-dengaran akan firman dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Mulai saat ini, dengan menggunakan pendengaran kita, lewat telinga atau mungkin juga sarana pendengaran lain, mari pusatkan perhatian kita padanya dan sesama. Dengarlah panggilan Tuhan, ikuti jalannya, teladani kasih-Nya. Panggilan Tuhan, pikul sana
datar